Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naya Salvi Januar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisa tentang eh, P2P atau peer-to-peer dan crowdfunding. Yang pertama kita akan menganalisa peer-to-peer. Apa itu peer-to-peer? Peer-to-peer adalah istilah yang memiliki beberapa arti, yaitu jaringan yang menghubungkan perangkat secara langsung tanpa server pusat. Dalam jaringan P2P, setiap perangkat memiliki fungsi, tugas, dan peran yang sama. Perangkat ini dapat saling berbagi dan mengakses file tanpa memerlukan server pusat. Yang dua, layanan yang memungkinkan dua pihak berinteraksi secara langsung tanpa perantara pihak ketiga. Dalam layanan peer-to-peer, pembeli dan penjual dapat bertransaksi secara langsung. Yang ketiga, istilah yang merujuk pada sesuatu yang terjadi secara langsung antara sesama manusia yang memiliki usia, tingkatan kelas, atau status yang sama. Beberapa contoh peer-to-peer adalah yang pertama, jaringan peer-to-peer yang memungkinkan pengguna untuk berbagi dan mengakses file tanpa memerlukan server pusat. Yang kedua, layanan peer-to-peer yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk bertransaksi secara langsung. Yang ketiga, konferensi video peer-to-peer yang memungkinkan komunikasi langsung antara titik akhir tanpa perantara. Yang terakhir, peer-to-peer lending yang merupakan praktik meminjam dan memberikan pinjaman secara online tanpa perantara bank atau lembaga finansial lainnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membaca salah satu website peer-to-peer lending, yaitu Danamas. Oke, jadi dalam website Danamas ini, di halaman menunya ada di navigasi barnya adalah cara kerja, penandaan, peminjam, tentang kami, hubungi kami. Di sini ada ikon masuk, kalian bisa registrasi di sini. Kalau misalkan udah punya akun, ini belum punya akun. Nah, kalau misalkan eh, sudah punya akun, kalian tinggal login saja. Oke, kita kembali ke menu awal tadi. Di sini ada info mengenai pinjaman terrealisasi, jumlah pinjaman lunas, lalu tadi ada jumlah peminjam. Di sini ada beberapa penerima dana, yaitu pinjaman bisnis, invoice financing, ekosistem loan, dan multiguna. Pinjaman bisnis adalah pendanaan berjaminan properti bagi pemilik usaha untuk mendapatkan modal usaha. Yang kedua, invoice financing adalah pendanaan modal usaha dengan jaminan invoice piutang klien. Yang ketiga, ekosistem loan, yaitu pendanaan tanpa jaminan dengan tenor fleksibel bagi UMKM melalui mitra dana mas. Yang terakhir, multiguna, wadah investasi untuk pendana dengan tenor variatif, bunga kompetitif, dan return yang maksimal. Di sini kita coba pelajari selengkapnya. Nah, di sini ada pinjaman bisnis. Unggulannya adalah tingkat bunga mulai dari 14%, tenor 10 tahun, pendanaan mencapai 2 miliar, pembayaran secara angsuran, pembiayaan kembali. Lalu ada invoice financing, keunggulannya loan to value 80%, tenor 12 bulan, tenor pembayaran maksimum 180 hari dari tanggal invoice, menyediakan skema diskon payment dan bullet payment, pendanaan 100 juta sampai 2 miliar, jaminan jika bowyer bukan merupakan well-known company. Risiko dari pinjaman bisnis yaitu kerugian dalam kemampuan bayar, telat bayar atau gagal bayar. Risiko dalam invoice financing adalah kerugian dalam kemampuan bayar juga. Syarat pengajuan untuk pinjaman bisnis, kita mau memerlukan dokumen pribadi seperti foto KTP, foto NPWP, foto kartu keluarga, foto KTP pasangan, opsional, foto buku nikah, surat nikah atau akta cerai, surat pisah harta. Nah, dokumen yang perlu kita eh, dokumen agunan yang perlu kita kirim yaitu sertifikat kepemilikan, IMB, foto objek bangunan, foto KTP pasangan, foto PBB terakhir. Lalu syarat pengajuan dalam invoice financing, yang pertama adalah BUMN, pendapatan setahun terakhir minimal 200 miliar, NPAT positif dalam 2 tahun terakhir,
tidak termasuk dalam negatif industri list, tambang dan sejenisnya contohnya. Perusahaan tidak memiliki reputasi buruk, rating Pevindo minimal BB. Di sini peminjam ada individu atau perusahaan berbadan hukum di Indonesia, perusahaan aktif beroperasi, hasil verifikasi Pevindo untuk meminjam tidak terlambat lebih dari 60 hari dalam 6 bulan terakhir, sudah menjalani kemitraan dengan Angkor selama minimum 1 tahun atau setidaknya memperlihatkan riwayat transaksi penerimaan pembayaran sebanyak 3 transaksi dari Angkor. Dokumen finansial dalam pinjaman bisnis, ada foto slip gaji atau SPT dan rekening koran selama 3 bulan terakhir, swafoto di kantor atau ID card opsional, surat keterangan kerja opsional. Biaya yang harus ditanggung dalam pinjaman bisnis yaitu administrasi, KIPP, premi asuransi, provisi, notaris atau PPAT. Biaya yang harus ditanggung dalam invoice financing sama ada administrasi, ada notaris PPAT, KIPP, bunga admin, provisi appraisal, keterlambatan. Selanjutnya ada ekosistem loan. Unggulannya yaitu tingkat bunga mulai dari 14%, tenor 12 bulan, pembayaran langsung saat jatuh tempo, pendanaan mencapai 2 miliar. Risikonya adalah kerugian dalam kemampuan bayar juga. Syarat pengajuannya ada dokumen pribadi seperti foto KTP dan swafoto dengan KTP, foto NPWP, foto kartu keluarga, foto KTP pasangan itu opsional. Dokumen finansialnya adalah foto rekening koran selama 3 bulan terakhir, bukti transaksi usaha selama 3 bulan terakhir, izin usaha, seperti SIUP atau TDP atau NIB atau SKDP atau SITU atau SKU. Yang terakhir foto usaha dan swafoto dengan usaha. Biaya yang harus ditanggung yaitu administrasi dan terakhir provisi. Selanjutnya ada keunggulan dari multiguna. Di sini uh, multiguna memiliki keunggulan yaitu imbal hasil 8,25% P poin A gross untuk tenor 10 hari. Risikonya, kerugian dalam kemampuan bayar atau telat bayar. Syarat pengajuan, dokumen pribadi seperti foto KTP dan swafoto dengan KTP. Foto NPWP, foto kartu keluarga, foto KTP pasangan opsional. Dokumen finansial, akun bank, dan nomor rekening. Biaya yang harus ditanggung adalah Rp6.500 jika melakukan penarikan dana ke akun non-bank Sinarmas. Di sini ada perhatian, ada banyak rule-rule yang harus dilihat. Nah, di sini ada cara kerja. Nah, di sini cara kerjanya, di sini peminjam harus bayar secara cair, lalu ke pembayar pokok dan bunga. Nah, di sini pemodal akan mendanai si peminjam. Nah, di sini, mengapa peminjam harus memilih dana emas? Yang pertama adalah persyaratan mudah, jaminan kredit fleksibel, nilai pinjaman dapat ditingkatkan, pencairan dana yang cepat, biaya yang ringan, suku bunga kompetitif. Nah, ini syarat-syarat untuk menjadi peminjam. Yang pertama adalah warga negara Indonesia dengan usia minimal 21 tahun, memiliki rekening di Bank Sinarmas, memiliki kartu identitas, memiliki usaha produktif yang akan dikembangkan. Di sini banyak testimoni dari beberapa mitra Danamas. Segitu saja untuk dari apa website peer-to-peer yang sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan menganalisa mengenai crowdfunding. Oke guys, selanjutnya kita akan bahas tentang crowdfunding atau urun dana. Urun dana adalah praktik penggalangan dana dari sejumlah besar orang untuk memodali suatu proyek atau usaha yang sebelumnya dilakukan melalui internet. Istilah bahasa Inggris crowdfunding dipakai pertama kali sebagai judul suatu artikel pada tahun 2000. Istilah ini diturunkan dari istilah crowdsourcing, urun daya, yang telah lebih dulu populer dan merupakan suatu bentuk pengembangan dari kredit mikro. Urun dana juga merupakan metode pengumpulan dana dengan meminta masyarakat untuk menyumbangkan sejumlah kecil uang yang digunakan untuk membiayai bisnis, proyek, atau usaha. Pengumpulan dana digalang melalui internet yang melibatkan banyak donatur. Pihak penggalang dana akan membuat profil proyek di sebuah situs.
Selain itu, penggalang dana juga memanfaatkan sosial media untuk mengajak penggunanya turut menyumbangkan dana. Urun dana didefinisikan juga sebagai metode pendanaan basis internet untuk merealisasikan suatu inisiatif melalui kontribusi pendanaan dari kelompok besar orang yang didistribusikan secara online dalam jangka waktu terbatas. Oke, sekarang kita akan menganalisa salah satu platform urun dana atau crowdfunding. Di sini kita ada platform dari kitabisa.com. Dalam tampilannya di sini, eh, di sini salah satu urun dana yang donasi kepada ada donasi zakat gitu-gitu, volunteer kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, di sini ada pilihan mau berbuat baik apa hari ini, ada donasi, zakat, galang dana, donasi otomatis, volunteer atau kolaborasi CSR. Di sini ada penggalangan dana mendesak, ini statusnya sangat urgent, sangat kritis lah. Di sini ada rekomendasi kegiatan baik. Nah, di sini ada program-program spesial kita bisa juga. Nah, saya akan mencontohkan gimana cara kita donasi dari platform kitabisa.com, yaitu kita mencet donasi. Di sini nih ada beberapa eh, pilihan-pilihan yang akan kita pilih. Ada sedekah subuh Al-Quran untuk santri duafa, ada beras di pesantren habis. Kita tinggal pilih yang ingin kita donasikan. Kita klik, donasi tersedia sudah 40 juta. Kalau kita pengen donasi, kita pencet klik donasi. Nah, di sini ada pilihannya. Ada 10.000 yang paling rendah, lalu yang paling tinggi 100.000. Atau kita bisa mengisi sesuai yang kita mau, tapi di sini ada batas minimalnya yaitu 10.000. Oke, kalau sudah kita lanjut pembayaran. Misalnya saya pengen 15.000, kita lanjut pembayaran. Nah, di sini banyak pilihan pembayarannya. Ada kita bisa dari saldo kita bisanya, ada GoPay, ada Kiris, ada ShopeePay, ada Dana, ada link aja. Lalu di sini ada virtual account, kasih dari bank-bank, ada BCA, Mandiri, Bank BRI, BNI, BSI, Cimniaga, dan Amu. Nah, contoh kita akan pakai Kiris. Di sini ada opsional, tambah donasimu untuk melindungi keluarga duafa lewat perlindungan jiwa saling jaga. Ada 5.000, 20.000, 25.000, 50.000. Nah, di sini ada masuk atau lengkapi data di bawah ini. Jadi kalau misalkan kalian lengkapi data di bawah ini, kalian nggak perlu login. Nah, di sini Anda bisa menyembunyikan nama Anda, jadi donasi sebagai anonim. Di sini bisa kalian tambah keterangan atau doa. Itu bersifat opsional. Kita lanjut pembayaran. Nah, di sini ada panduan pembayarannya. Kalau dari kiri situ, scan atau screenshot QR code. Lalu kalau misalkan ada 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 bank digital, buka aplikasi bank, lalu pilih pay atau scan, upload tangkapan layar, masukkan kode PIN di dompet digitalmu. Jika pembayaran telah selesai dan berhasil, kamu akan mendapatkan notifikasi. Kita coba. Teman-teman, tadi saya habis capture barcode-nya, lalu di sini otomatis akan muncul.
langsung nominal dengan nominal jumlahnya. Lalu kita lanjutkan bayar, masukkan PIN-nya seperti seperti tadi di panduan pembayaran. Lalu pembayaran berhasil. Nah, kalian bisa cek status pembayaran di sini. Nah, donasi sudah masuk teman-teman. Jadi sebenarnya begitu saja sih untuk analisis crowdfunding pada kali ini. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.